Lever kanan, travel motor sebelah kiri karena klik lagi. Motor sebelah kiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudianto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya bikin saya sharing video kembali tentang trouble yang terjadi pada unit Komatsu PC40MR-2 ya. Unit ini mengalami masalah. Ini kelanjutan dari trouble yang kemarin yang travel sebelah kanan tidak mau bergerak ya. Dia mau bergerak kalau misalkan attachment bisa digerakkan, PPC-nya arm, bucket atau yang lain gitu ya. Dalam kondisi merger baru dia bisa bergerak. Nah, kemarin ketemuannya kan ada di hose yang tertukar antara P2 line ini ya. Ini output P2 sama swing return-nya. Ini tertukar karena kalau dilihat memang itu adapternya kurang lebih, ya bukan kurang lebih, memang sama persis ya. Jadi ukurannya sama gitu. Nah, setelah trouble itu ketemu masalahnya, kemudian lanjut ke trouble yang asli, trouble yang memang bawaannya dari pertama beli, informasi dari yang punya. Jadi trouble-nya adalah engine-nya terbebani gitu ya, engine-nya terbebani. Jadi ketika itu sudah ketemu, lanjut ke engine yang terbebani. Kemarin sudah kita ukur delta PLS, kemudian relief pressure-nya, kemudian semua ya, swing gear, sama kita standarkan pilot pressure-nya ya. Ini relief untuk pilotnya kita ukur di checkpotnya pilot pump. Kita standarkan walaupun agak lebih sedikit, tapi saya mau ngejar speednya ini ya, speednya attachment yang lambat gitu. Nah, temuannya adalah delta PLS atau margin pressure-nya antara PP pump pressure sama LS pressure itu tidak ketemu, susah ketemunya. Baket Nas, baket Karel. Jadi itu kemarin itu sempet atau berapa ya, 20-an kilo, 25 kiloan. Padahal pada saat relief artinya spoolnya bergerak maksimum gitu ya, kita gerakkan relief gitu, bucket itu harusnya di angka 16 kilo gitu, dan kita dapetin 16 kilo tuh enggak dapat gitu. Kemudian kita ganti regulatornya ya, kita ganti regulatornya, ternyata nggak sembuh juga, delta PLS nya nggak ketemu, tapi engine-nya nggak terbebani, itu engine-nya nggak terbebani. Nah, kemarin muncul trouble-nya, ternyata ketika kita gerakkan travel sebelah kanan menggunakan PPC travel gitu ya, PPC travel sebelah kanan, mau dia cuma lambat untuk sebelah kanannya. Ketika dia digerakkan bersama-sama pun, ya kalau digerakkan bersama-sama pasti ada deviasi gitu ya, ada perbedaan kecepatan antara kiri dan kanan gitu. Tapi beda hal kalau misalkan kita merger gitu, kita gerakan attachment, baru dia bisa bergerak sama lurus gitu ya. Beda dengan yang kemarin kan nggak bisa sama sekali digerakkan. Kalau ini bisa digerakkan tapi loyo untuk sebelah kanan. Nah, temuannya PLS pressure-nya kita pump pressure untuk pilot pump 2 ini kalau misalkan kita gerakan divide untuk sebelah kanan aja ya, maksudnya kita gerakan travel kanan tok gitu, pressure-nya tidak mau maksimum. Mundur. Mundur PPC travel kanan untuk travel motor sebelah kiri. Pressure-nya tidak mau maksimum ya. Pressure-nya kan harus di angka 270-an gitu ya. Di angka itu dan stabil di angka itu. Travel sebelah kiri normal.
gitu ya. Jadi kan ada kemungkinan pompa yang bermasalah ya, atau kontrol valve yang bermasalah, atau kontrol valve ke motor yang bermasalah. Nah, kita eliminasi satu-satu. Kemarin kita ukur drop in pressure testnya itu di angka 60 kilo dropnya dari posisi high idle relief dan low idle relief itu 60, turunnya 60 kilo gitu ya. Dan susah untuk adjust reliefnya. Relief itu di angka 270, kita mencapai 270 itu enggak dapat. Dia maksimum di angka 250-an gitu, enggak bisa dinaikkan sampai safety ku mentokkan itu, safety valve-nya itu dimentokkan, putar mentok ya, dan reliefnya kita putar ke kanan mentok ya, dimentokin, kemudian kita adjust itu pelan-pelan, naik juga enggak mau naik gitu ya. Terus kita mau coba tes pompanya dengan cara kita tukar ya antara P1 dan P2, kita balik gitu ya. Masalahnya pindah atau enggak? Ternyata pindah. Gantian P1 ya yang bermasalah, travelnya tetap ya, suplai P1 yang bermasalah. Oke, jadi pompanya artinya nggak ada masalah ya, pompanya nggak ada masalah. Kemudian kembali lagi, jadi kalau pompa tidak bermasalah, tinggal kontrol valve, kita memastikan kontrol valve bermasalah atau tidak gitu ya, dengan cara membalik ini hose keluaran kontrol valve yang menuju ke swivel joint dan kemudian ke travel motor, kita tukar ya, kita tukar aja antara kanan dan kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, kita tukar. Travelnya kan berbeda dengan kita menggerakkan travel sebelah kanan, artinya travel sebelah kiri motornya bergerak gitu ya. Ternyata pindah, travel sebelah kiri yang bermasalah jadinya gitu ya. Dengan menggunakan travel sebelah kiri yang bermasalah, artinya travelnya tidak ada masalah, swivel joint travel motor tidak ada masalah. Masalahnya ada di sini berarti ya, di di kontrol valve. Nah, kemungkinan besar ada di LS-nya P2, PLS2 lah ya. PLS2 tuh ngukurnya di sini, di dekatnya logic valve ya, di samping sebelahan dengan, nanti saya tunjukkan di manual booknya, itu bersebelahan sama relief valve gitu ya. Coba kelihatan nggak? Nah, ini ada plug ini. Nah, plug ini, nah itu PLS2, ngukurnya di situ. Oke. Kemungkinan ada kebocoran karena di PLS2 kalau kita ngelihat skematiknya, nanti saya tunjukkan di skematiknya itu ada bypass plug ya, LS bypass plug. Di situ ada orifice kecil dan ada sealnya di situ. Jadi kalau misalkan itu, dan itu kan terhubung sama, jadi LS kehubung sama tangki secara langsung, tapi dibikin throttle gitu ya, dibikin orifice ya. Jadi tujuannya sih informasi sesuai dengan manual booknya, tujuannya untuk menghilangkan menghilangkan distorsi atau apa ya bahasanya, sisa-sisa lah ya. Sisa itu apa ya? Sisa pressure tuh residu ya, residu pressure lah gitu. Nah, kemarin cara memastikan jadi ada kemungkinan memang ada kebocoran langsung ke tangki. Jadi PLS2-nya drop, akhirnya unload-nya juga tidak mau menutup secara maksimum. Pressure-nya akhirnya tidak tercapai gitu ya. Pressure P2-nya nggak tercapai. Kemudian kita memastikan LS2-nya kita maksimum dengan cara kita tutup, kita blok gitu return-nya PLS itu. Itu kalau misalkan di skematik disebutnya TS ya. Jadi kode return-nya itu TS. Kalau ini kan S ya. Kalau nggak salah ini S, ini TS. Itu tangki, itu return ke tangki. Kita blok menggunakan paku ripet ini. Ya, ini. Kita blok menggunakan paku ripet. Kita blok. Langsung normal ternyata. Pressure-nya jadi 300 kilo. Ya, yang tadinya tidak mau naik sama sekali, pressure-nya jadi 300 kilo. Saya tunjukkan nanti videonya. Travel kanan maju, travel kiri maju. Pressure-nya jadi 300 kilo. Jadi masalah memang ada kebocoran di sisi PLS2-nya. Nah, kita kemarin coba bongkar-bongkar di bypass LS bypass plug-nya. Kita bersihkan strainer, di situ ada screen-nya ya. Kita bersihkan screen-nya, kemudian seal-nya kita kasih seal tip ya. Kita akali pakai seal tip, kemudian kita install ulang. Ternyata masalahnya masih muncul. Nanti kita cari tahu lagi masalahnya. Kalau misalkan memang ini, kita nanti bongkar bloknya merger divider ini untuk memastikan bornya ya, dudukan daripada
bypass plug LS-nya itu baik ya, kita mau nggak mau bongkar gitu ya. Jadi ini masalahnya belum ketemu tapi sudah mengerucut kalau masalahnya ada di PLS 2 yang bermasalah gitu ya. Terus apa lagi? Ya itu dulu teman-teman semua. Ya ini tools yang untuk mengukur delta PLS ya. Jadi apa namanya? Ini LS potnya. Kita kasih adapter, kita buatkan adapter begini. Kemudian kita bandingkan dengan pump pressure yang sebelum daripada control valve ya, pump pressure, pump output pressure lah ya. Dibandingin nanti ketemu deltanya, ketemu margin antara PP dan PLS. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat. Ya, cara ngeceknya tadi kita blok pot TS ya. Kemudian kalau kita blok pot TS, kita pastikan nanti alarm mundur ini kan pilot travel alarm ya. Jadi dia bakal nyala walaupun posisi netral, dia bakal nyala karena LS itu nanti berhubungan di logiknya, di logic berhubung dengan pilot line untuk travel kontrolnya gitu. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat video sharing trouble-nya. Nanti kalau misalkan sudah ketemu baru pas posisi ground test-nya saya video ulang ya, saya videokan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.